Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batur Rahman Fatahillah. Saya dari kelas 12D. Di sini merupakan part 2 dari pembahasan MIT APP Inverter dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan melanjutkan kembali terkait penjelasan lebih lanjut fungsi-fungsi apa aja yang ada di MIT APP Inverter. Nah, langsung saja kita ke kanvas. Di sini teman-teman bisa lihat di viewernya merupakan sebuah handphone Android 5 Plus. Terus di sini akan saya tunjukin fungsi-fungsi apa aja yang ada di MIT APP Inverter. Nah, kita langsung ke user interface aja. Yang pertama itu ada fungsi button. Nah, fungsi button ini berfungsi ketika kita ingin memicu sebuah algoritma. Jadi ketika kalian buka Blocks, di sini ada bagian tulisan button. Nah, button ini kalian tekan. Nah, di sini ada bermacam-macam perintah untuk button ini. Ada yang when button satu klik, do some bla 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 bla. Jadi ketika button satu itu diklik, dia akan melakukan ini. Terus selanjutnya ada when button satu got long click. Nah, ketika button satu ini diklik dengan kayak di hold, ditahan gitu, dia akan lakukan sesuatu. Nah, kita kembali lagi ke designer. Nah, selanjutnya itu ada checkbox. Nah, checkbox ini mirip sama button, tapi ini dicentang. Kalau tadi button itu ditekan, diklik. Jadi ketika checkbox ini berubah dari yang awalnya tidak dicentang menjadi centang, dia akan melakukan sesuatu sama kayak button, kayak memicu suatu algoritma. Kita ke designer kembali. Selanjutnya ada circular progress. Di sini kayak akan menunjukkan satu persentase. Ketika persentase ini full, dia menandakan sesuatu, atau dia ketika setengah itu menandakan sesuatu juga. Terus lead picker ini buat kita ngepick sebuah tanggal. Itu artinya kita untuk menggunakan tanggal sesuatu, kita menggunakan date picker ini. Ketika kita ingin menggunakan tanggal segini, kita gunakan ini buat mengambil tanggal segitu. Terus ada image. Nah, image ini buat yang namanya kita nampilkan sebuah gambar. Di sini ada yang namanya media. Di sinilah kalian bakal input gambar apa yang ingin kalian tampilkan di image ini. Kita coba ya. Nah, season file. Nah, ini udah saya siapkan fotonya, udah saya rubah nama segala macam itu MIT. Nah, ini udah ada tulisannya MIT JPUG. Oke. Nah, kalau misalnya kita tekan lagi, kita klik preview. Nah, kayak gini. Nah, bagaimana cara nunjukinnya? Itu seperti ini. Nah, dom. Nah, ini kan kayak full banget gitu kan. Ini kita bisa kecilin. Nah, kita filteran aja, udah cukup. Nah, Chinese New Year. Nah, terus selanjutnya itu ada label. Nah, label ini kok nggak bisa digeser? Oh, bisa deh. Nah, label ini fungsinya buat apa? Ya, fungsinya buat nampilin sebuah teks. Misalnya Gigi suka makan. Nah, terus atau Ega suka minum. Nah, terus ini linear progress ini sama kayak tadi circular progress. Ini speaker akan buat kita ngepick suatu list. Nah, ini list view itu buat kita melihat list yang ada. Ini notifier buat menunjukkan notif apa. Password text box ini kayak kita buat nanti bakal kita bisa buat program login. Kalau pakai ini slider ini buat kita nge-slide, misalnya kita mau slide ke kiri ke kanan, kayak menunjukkan
soalnya seberapa suka kamu dan seberapa suka kamu makan, sangat full. Nah, terus spinner ini kayak kalian bakal nge-spin sesuatu, kayak ngepick juga, ngepick dari list yang ada. Ini switch ini kayak mana hilang. Switch ini kayak misalnya kalau kalian switch kayak button, kalian switch dia akan melakukan sesuatu. Ini ya, coba ya. Kok nah nah, when switch satu change it, do bla 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 bla. Lumayan haus ya. Textbox udah kita bahas ya tadi, setahu saya. Oh belum. Nah, textbox ini kayak password tadi, kita bisa masukin. Misalnya kita mau input username gitu. Nah, nanti bakal di tampilan itunya kita bahas bisa. Misalnya username saya. Nah, untuk kita masih tahunya bahwa itu tempat isi username, ini kita tulis username lirik. Nah, bukan di sini, salah deh, di sini. Username. Nah, time picker sama kayak date picker, terus web viewer ini buat nampilkan web. Kayak misalnya kalian di IG nih, kalian buka link sesuatu, lah itu kan kayak gitu web viewer. Nah, coba kita masuk ke program layout. Tadi saya pindah screen ya, tadi kan screen 1, ini screen 2. Kalau misalnya kalian mau ke screen 1 lagi, itu nanti saya ajarin caranya. Nih, kalian sama ke screen 1. Screen 2 ini kalau misalnya kalian ingin buat program yang kayak stick kompleks. Ya. Ini pertama itu ada horizontal arrangement. Ini kayak gitu bakal menjadi sebuah layout untuk hal-hal yang kayak buat nulis horizontal gitu lah. Misalnya gini, misalnya button, terus ya pasti di kanan, terus dia pasti di kanan lagi. Nah, teman-teman udah paham, kita delete aja hal kayak gini nih. Nah, terus layout yang kedua itu horizontal scroll arrangement. Dia itu bisa di scroll kelebihannya, jadi kayak tadi scroll gini gitu. Ayo udah saya masukin ya. Kita contoh button lagi. Nah, salah. Nah, kita blok, kita delete. Oh ya, nggak bisa di blok ya. Delete. Terus table arrangement itu buat fungsi table sama kayak horizontal, vertikal sama cuma di vertikal. Ini scroll arrangement kurang lebih kayak horizontal scroll arrangement. Terus yang ketiga itu ada media. Nah, media ini ada yang buat kamera merekam, terus kamera buat foto, terus ada buat kita kayak masukin file sama kayak ini yang media ini di sini nih. Terus ada player untuk mutarin sesuatu, terus sound juga buat dengerin sesuatu, sound recorder buat kita ngerekam di dalam aplikasi itu. Space recognizer itu kayak semacam fungsi
untuk mengenal suara kita. Misalnya kita kayak ngomong sesuatu, kita lucu, bla bla bla, text to speech itu untuk kita mengubah dari teks ke dalam bentuk suara. Translator itu untuk mentranslatekan satu bahasa ke bahasa lainnya. Video player itu untuk memutar video. Nah, drawing animation ball itu kayak macam-macam gitu tadi. Nah, kanvas juga bakal bikin kanvas. Image sprite itu bakal gini nyet kayak ada efek-efek splash. Nah, ini map ini buat nanti aplikasi yang berhubungan dengan map, kayak circle ini bakal nambahin sesuatu. Ini juga sama, ini juga yang sering itu nunjukin jalan, biasanya bang ini gini. Terus marker juga yang nandain tempat, polygon juga sama, rectangle juga apalagi. Nah, di sinilah fungsi map. Nah ya, saya tunjukin. Terus ini fungsi navigationnya bisa kayak misalnya dari Bedford ini ke Boston itu lewat berita apa ya. Charge ini kayak nampilin data, presentasi data juga. Charge study juga sama, trailer juga sama. Terus data science itu kurang lebih kayak charge ini berdasarkan science. Setahu saya ya, saya agak kurang. Nah, ini sensor-sensor yang ada di MIT App Vector, kayak sensor speedometer, sensor barcode biar kayak bisa kiris gitu lah. Terus jam, terus sensor giroskop biar kayak kita gerakin tangannya maju, dia bakal maju gitu. Hygrometer itu ketinggian air, light sensor itu intensitas cahaya, motion sensor itu kayak GPS, magnetic field itu kayak misalnya antar HP ke HP itu kayak misalnya magnetic field itu contohnya di airdrop itu pakai sistem magnetic field. Terus near field sama juga orientation sensor tuh kayak gini, ini misalnya depan, ini ke kanan, ini ke kiri. Terus ini pedometer juga sama, termometer buat cuaca, buat suhu. Terus proximity ini buat apa ya? Oh, proximity sama buat sensor gerakan juga. Terus contact picker. Terus di bagian sosial itu ada kontak picker, kayak kita ngupload kontak. Terus kayak ini buat emailnya, ini buat phone call, buat mengambil panggilan. Phone number picker itu kayak fungsi kontak di HP ini, kayak ini buat fungsi sharing, ini buat fungsi pesan. Storage, nah ini buat penyimpanan kalian bisa ngelingkan ini ke file, bisa ngelingkan ini ke spreadsheet, bisa ngelingkan ini ke cloud, dan lain sebagainya. Connectivity, nah ini sama kalau bisa konekkan ke web juga, ke serial, bluetooth client, bluetooth server, and other data connectivity lainnya. Lego Mainstream ini merupakan salah satu basic dasar buat hal-hal berbau Lego lah menurut saya. Sensor segala macam, pokoknya yang di bagian ini tidak sekedar. Terus eksperimental ini buat bot, jadi misalnya kalian mau lebih dipermudah lagi, ini ada chatbot. Terus ada image bot buat mengenerate sebuah gambar dan sebagainya macam. Terus ada extension, ini kalau misalnya kalian mau nambah extension baru, misalnya extension MIT PPN pegang. Nah ini pakai Tetris, terus sebagainya macamnya, bisa nambahin extension. Nah, terus ya gitu sih. Bisa kalian di sini agak banyak sekali. Nah,
di sini di fungsi box ini kalian bakal menyusun sebuah algoritma yang ada bakal di part selanjutnya ketika kita kelompok kami buat suatu project bakal jelas lebih lanjut terkait fungsi box ini. Terus ini ada fungsi break yang udah jelas sebelumnya buat nyetak program ini menjadi sebuah APK. Terus connect ini itu buat kalian kesimulasikan ya. Jadi sebelum ngebuat itu kalian bisa melihat dulu hasilnya gimana. Bisa lewat AI Companion. Bisa download di Play Store, Play Store, App Store juga ada. Di project ada My Project, Study Project, banyak macamnya gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait fungsi-fungsi yang ada di MIT APK Filter. Terus selanjutnya di part 3 akan dijelaskan kembali oleh teman-teman saya dan dikemas dalam sebuah project kayak bikin aplikasi sesuatu dan sebagainya macamnya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.